ini adalah selubung dari silinder. Selubung dari silinder itu kita perhatikan itu adalah suatu bidang, ya, bidang tersendiri. Nah, tegak lurus dari bidang selubung itu adalah arrow di sini. Perhatikan ini adalah arrow, ya. Tegak lurus dari selubung itu adalah arrow. Jadi kalau misalnya kalian punya silinder yang tegak lurus dari selubung silindernya itu adalah arrow, ya. Jadi posisinya mau di mana saja gitu, mau di arah jam 2, arah jam 12, arah jam 10, arah jam 6. Itu kalau dia tegak lurus dari selubung namanya arrow. Ya. Gitu ya. Satu bidang. Kemudian bidang yang kedua adalah yang ini agak sulit, yaitu yang ini. Bidang yang kedua adalah bidang yang tegak lurus dengan potongannya. Itu ini slice. Kalau kita punya potongan kue, nah ya, slice-annya ini adalah bidang avi, tegak lurus dari sudut avinya. Jadi dia posisinya mengikuti sudutnya dari avinya. Gitu loh ya. Jadi kalau mau kita bikin potongan 120 derajat berarti besar tuh potongan kuenya ya, potongan silindernya. Kalau potongannya cuma 30 derajat, berarti di sininya ya, V-nya 30 derajat, berarti kan juringnya kecil gitu ya. Gitu. Nah, itu yang mempengaruhi adalah AV-nya, sudutnya. Jadi kalau dari satu silinder yang yang berpengaruh kepada lebar kecilnya selubung ya, bungkusnya ya misalnya ya. Kalau kalian misalnya apa yang membedakan antara tabung A dengan tabung B misalnya ya, sebentar saya lihat. Misalnya ini ada 2 tabung nih ya, perhatikan ya. Yang ini lebih besar, kelihatan nggak? Sorry. Kurang kelihatan ya. Contohnya gini, kelihatan? Nah ini kelihatan ya. Ini adalah satu tabung hand sanitizer ya. Ukurannya seperti ini. Dan satu lagi ini hand sanitizer yang lain. Lihat ya tabungnya. Apa yang membedakan antara tabung kanan dan tabung kiri? Jari-jarinya. Jari-jarinya, betul. Ya, yang membuat ini seperti lebih langsing dan ini lebih lebar gitu ya, lebih gendut gitu misalnya ya. Itu dari jari-jarinya. Jadi itu komponen jari-jarinya ya. Nah, komponen jari-jarinya yang menyebabkan seperti itu. Makanya jadi jari-jarinya arrow itu adalah tegak lurus selubung. Jadi mau posisinya ke sini, ke sana, itu pokoknya tegak lurus dari selubung. Ya. Jadi nanti kalau misalnya menghitung jarak misalnya medan magnet gitu, medan listrik di posisi sebelah sini gitu, itu terhadap komponen arrow nantinya, karena dia dari selubung ya, selubung silinder ini. Nah, kalau untuk komponen AV itu ke potongan kue, slice-nya ya. Bisa ya dipahami ya. Jadi kalau mau potongan kuenya lebar itu sebesar 120 derajat, berarti itu AV-nya yang 120 derajat gitu ya. Kalau 30 derajat berarti kan lebih kecil slice-annya misalnya ya, itu AV. Nah, kalau ke atas, panjang pendek ke atasnya, misalnya mau panjang kabelnya pendek dengan panjang kabelnya lebih tinggi, itu pengaruhnya dari AZ ya, komponen Z gitu. Bisa ya difahami ya, jadi terbayang gitu. Yang membuat koordinat silinder itu 3 dimensi itu apa? Dimensi apa aja? Dimensi jari-jari ya, yang tadi ya, yang membuat dia lebar dan kecil gitu,
langsing dan lebar untuk satu botol ini. Kemudian yang mempengaruhi panjang pendek ini AZ. Nah, dan nanti kalau kita potong yang mempengaruhinya AFI. Kalau seperti ini kan V-nya berapa derajat? Kalau full begini? 360. 360 ya. Oke, sip. Jadi AFI itu jangan salah. AFI itu ukurannya dari 0 sampai 3. V itu jadi dari 0 sampai 360 ya derajat. Ini untuk V ya. Dari 0 sampai 360 derajat. Full gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, makanya perhatikan arah vektor satuan yang berubah di tiap titik. Lihat titik arrow di sini. Ini menghadap ke sana, terus kemudian menghadap di sana, menghadap di sana lagi, menghadap di sini. Karena apa? Karena lingkarannya 360 derajat itu. Ya. Kan kalau bayangan kita koordinat kartesian yang pasti X ke sini, Y ke sini, Z ke sana gitu kan. Atau ubah lagi posisinya 300 yang penting X, Y, Z kalau sesuai dengan kaidah tangan kanan misalnya. Kalau X-nya di sini berarti Y-nya ke sana, Z-nya ke sana gitu. Kalau X-nya ke atas, X ke atas, Y-nya ke sana berarti Z-nya ke sana gitu. Nah, kalau ini sesuai dengan lingkaran. Arrow-nya tuh adalah sesuai dengan lingkaran, ya. Lingkaran. Oke. Lanjut lagi. Kita lanjut dengan koordinat silinder ini. Tadi perhatikan ketika kita bermain di koordinat silinder kartesian. Maka kita akan mengenal panjang diferensialnya DL itu adalah DZAZ, DYAY dan DZAZ. Begitu kan ya pada kartesian. Nah, sekarang pada silinder gimana gitu? Pada silinder kita mengenal DL sama dengan DRho ARho tambah Rho dV AV tambah DZ. Nah, kenapa kok sekarang jadi muncul ada Rho-nya ya untuk dV? Itu sebetulnya karena dV itu adalah komponen sudut, bukan komponen panjang. Kalau Rho itu kan panjang ya, karena jari-jari, betul kan? Adalah komponen dimensi panjang. Nah, kalau dV itu adalah komponen sudut, sehingga kita harus kalikan atau representasikan dengan panjang ya, yaitu Rho. Sementara kalau DZ tetap sama DZ. Perhatikan di sini, dV itu dengan perubahannya kita punya V dan perubahannya dV. Sudut sana ya. Nah, ternyata untuk sisi ini itu kan representasinya dari AV ya. Nah, mana ya? Yang ke atas jelas DZ ya. Yang ke atas DZ. Kemudian yang ini itu adalah perkalian dari P, yaitu P ini ya. Bukan P, maaf. Rho, kemudian dikalikan dengan panjangnya Rho dikalikan dengan dV ya. Rho dikalikan dV. Sementara kalau yang ini DZ, ini adalah DRho, ini adalah DRho ya, karena dia tegak lurus nanti dari sudut jari-jari gitu ya. Kemudian dari jari-jari, tegak lurus dari jari-jari, yang ini DRho-nya, ini DZ. Nah, ini untuk representasi dari sudut kan seharusnya D panjang dari sudut ya. Nah, panjang sudut itu adalah representasinya adalah Rho dV. Ya, Rho dV. Harusnya kan D dari panjang dari sudut. Sudut kan nggak punya panjang gitu ya, dikalikan. Makanya kemudian ini direpresentasikan dengan Rho dV gitu ya. Makanya untuk kalau representasi dari jari-jari itu adalah sudut sisinya adalah
dero aro, sementara kalau sisi dari sudut itu adalah rho devi, karena seharusnya panjang dari sudut itu jadi rho devi avi ditambah dz az ya. Jadi kita punya representasi ini adalah komponen ini dero, komponen ini adalah rho devi, dan yang ke atas itu ada dz. Jadi sisinya itu adalah sisi sisi dz ya, sisi devi, dan sisi rho devi, sisi dero, dz, dan rho devi ya. Jadi ada 3 sisi. Kalau misalnya di Kartesian itu kan dx, dy, dz gitu saya. Dx, dy, dz. Nah, kalau ini sisi ini merepresentasikan dero, dz, dan rho devi sisi. Nah, sekarang kalau untuk luas diferensial berarti perkalian antara sisi-sisi yang membentuk bidang. Sisi-sisi yang membentuk bidang. Kan kalau di Kartesian misalnya ini, kalau ini ke arah sana adalah y, yang ke atas y z misalnya, maka ini pasti tegak lurus ax. Ini sisi apa? Sisi dy. Yang ke atas sisi apa? Sisi dz. Nah, gitu. Maka vektor satuannya adalah ax. dx, dy, dy, dz, ax. Ini adalah representasi dari perkalian dari sisi kali sisi adalah dari suatu luas. Ya, sisi kali sisi. Dari sisi z, sisi y. Sama begitu juga untuk silinder. Berarti kita akan mengalihkan sisi ini adalah sisi dz yang ini ya. Kemudian ini adalah sisi dari sudut ya, rho devi. Maka vektor satuannya adalah vektor satuan a rho. Ya enggak? ds rho adalah perkalian adalah rho devi dan dz. Ya. Kalau perkalian dari bidang dsv ini berarti vektor satuannya av, berarti yang vektor satuan av itu yang ke sana ya. Bidangnya apa aja? Bidang dero dan dz. Benar kan ya? Dero dan dz. Karena ke sana bidang vektor satuannya ke sana. Kalau yang di sini, yang ke sini, yang ke selubung itu, tegak lurus dari selubung itu kan berarti dari rho devi dikalikan dz. Sisinya rho devi kali dz. Nah, sekarang kalau komponen dz yang atas, berarti perkalian antara dero dikalikan dengan rho devi ya. Dero dikalikan dengan rho devi. Rho devi ini ya. Itu az. Nah, kalau perkalian sisi untuk volume, perkalian seluruh sisinya. Berarti dero dikalikan rho devi dikalikan dz. Dero, rho devi, dz. Gitu urutannya. Ini ke sini. Ini dengan ini. Dan dz gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Bisa ya dipahami ya? Nah, sekarang tadi perhatikan lagi, kalau dari sisi silinder berarti menggambarnya seperti ini ya. Ini bentuknya misalnya begitulah ya. Anggap ini adalah potongan dari juring dari silinder yang tegak lurus terhadap tegak lurus terhadap ini
terhadap selubung yang ke arah sini nih. Ini kan arok ya, gitu kan ya, karena tegak lurus selubung. Nah, sisi-sisi selubung yang mana aja? Yang ini dengan yang ini, gitu kan. Yang ke arah atas itu adalah DZ-nya, sementara yang sisi ininya, ini kan DZ ya. Yang ininya apa? Ini adalah rho dV, gitu ya. Gitu. Nah, kalau yang ini kan komponen dari dero ya. Dero. Panjang jari-jari. Maka yang ke arah sana itu adalah AV. Sisinya apa aja? Sisinya dero dan DZ, gitu kan? Ya. Dero, perkalian antara dero dan DZ. Nah, kalau yang atas nih, yang atas ini, yang ini ke atas ini adalah AZ. Vektor satuannya AZ. Perkalian dari ini apa ini? Yang ini, yang ke sini. Dero. Dan yang ke sini? Rho dV. Rho dV. Maka kalau DS rho, anggap DS rho. Gimana cara menulisnya? Sudah pasti kalian di sininya rho gitu ya. Kalau di sini DS rho, luas dari komponen luas. Kalau ini DS rho, berarti di sini A rho, gitu kan? Ujungnya ya, vektor satuannya A rho. Nah, sisinya perkalian apa dengan apa? Kalau A rho itu adalah rho DZ dV dikali DZ, betul ya? Gitu. Nah, sekarang kalau yang dV, DSV, maka vektor satuannya otomatis V, gitu ya? AV. Oke. Nah, sisi-sisinya apa aja DSV yang ke sana? Ada Dero DZ. yang ke sini. Oke, dero DZ. Dero DZ gitu, betul. Satu lagi DS apa? DSZ. Berarti vektor satuannya AZ. Nah, kalau vektor satuan AZ yang ke atas sisinya adalah dero dikalikan rho dV. Nah, ini dirapikan cara menulisnya daripada dero kali rho gitu susah ya. Jadi rho dero dan dV. Jadi kalau nanti ada ada integral kan tinggal dikurungkan, atau diferensial tinggal dikumpulkan. Rho dV kan ada nilainya ya. Rho dero akan ada nilainya gitu. Daripada dero kali rho dV. Gitulah. Ini ya, bisa ya? Paham? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang lebih rumit lagi. Koordinat bola. Pada koordinat bola nih, lingkarannya bola. Ini ya, bola. Nah, ini nanti akan memudahkan kita untuk menganalisis menganalisis arah perambatan dari antena. Antena itu kan satu yang memancarkan itu adalah energi. Otomatis yang dipancarkan energi itu dari satu antena itu pasti ke segala arah. Defaultnya seperti itu, ke segala arah. Namun kita nanti bisa merekayasa antena sehingga arah rambatnya tidak ke segala arah, bisa hanya satu arah saja. Jadi antenanya direksional gitu ya, cuma satu arah aja, ke arah yang lain enggak. Bisa juga jadi dua arah, seperti arahnya ke kanan ke kiri misalnya, atau ke atas ke bawah. Itu bisa kita rekayasa antena itu. Tapi defaultnya antena itu adalah memancarkan energi itu ke segala arah. Defaultnya tuh ya seperti ketika kita punya air aja ya,
air kemudian dimasukkan tinta gitu ya, tintanya otomatis dia akan menyebar ke semua orang. Itu defaultnya gitu, naturalinya itu seperti itu. Tapi kemudian kita bisa mengatur supaya antena itu hanya mengarah ke satu sisi saja gitu. Bisa itu yang kemudian kita pelajari dari antena ke depan. Nah, cara mempelajarinya kita agar mudah memahaminya menggunakan koordinat bola ini ya, karena tadi defaultnya kan inginnya ke segala arah. Nah, perhatikan di sini, saya ulangi lagi, R itu adalah jari-jari. Namanya juga jari-jari bola ya, kan bola ya namanya juga. Saya minta bola. Jari-jari bola. Bola itu ke segala arah jari-jarinya. Tidak hanya yang mendatar saja, tidak kan? Bisa aja ke atas. Itu sama jari-jarinya kan? Bisa juga ke arah jam 2 misalnya. Di sini jam 2. Itu juga jari-jari. Ke arah jam 8 misalnya. Itu juga jari-jari gitu ya. Ke arah jam 10 jari-jari gitu. Jadi bola itu jari-jarinya ke semua arah. Nah, asumsi R itu ke semua arah, kita berikan satu titik ke titik tertentu misalnya. Ke titik tertentu. Dari R di titik tertentu itu kita representasikan satu ke bawah ke bidang horizontal dan satu ke bidang vertikal. Ya. Ke bidang horizontal, ketika jari-jari itu dipetakan ke bidang horizontal mengenai sejajar dengan bidang X, Y, Z, maka dari koordinat X ini ke jatuhannya jari-jari itu namanya kita sebut dengan sudut V. Nah, sudut V mah kita tahu ya, sama. Sudut V di bola dengan sudut V di silinder itu sama. Jadi representasi dari X ya, X dengan jari-jari. Jari-jari ya bisa aja kan kalau di bidang makanya sama dengan silinder ya jari-jari alas gitu kan jadinya ya. Nah, representasi dari X ke jari-jari itu adalah V. V. Jadi sudut V. Kemudian representasi dari jari-jari ke bidang Z itu namanya theta. Sudut theta. Jadi dari jari-jari ke bidang Z itu namanya theta. Atau gampangnya dari Z ke jari-jari. Dari Z ke jari-jari itu adalah theta. Karena nolnya di sini. Jadi dari Z ke jari-jari itu adalah theta. Sekarang kita perhatikan. Kita taunya tadi V ya. Itu sudutnya dari mana? 0 sampai 360 derajat atau 2V ya. 0 sampai 360 derajat. Betul ya? Seputaran bola ini. Seputaran bidang yang datar ini adalah 360 derajat. Sekarang kita perhatikan. Kalau sudut theta dari berapa sampai berapa? 0 udah pasti, sampai berapa nih? 360 juga. Kalau 360 derajat muter ke sini kan? Betul. Tapi sudut theta itu dari 0 sampai 180 derajat. Menghitungnya seperti itu. Dari 0 sampai Z negatif. Ya, 180 derajat. Nanti kalau misalnya di sisi sana sama dari 0 sampai 180 derajat, tapi negatif gitu. Menghitungnya seperti itu. Jadi dari atas ke bawah selesai. Nanti kalau misalnya yang kiri dari dari bidang yang kiri yang bidang negatif atau kuadran yang negatif, dari atas ke bawah juga hitungannya. Gitu. Ya. Jadi dari atas ke bawah. Ini kiri juga dari atas ke bawah. Seperti itu.
Jadi untuk theta sudutnya dari 0 sampai 180 derajat, dan kalau dari phi sudutnya 0 sampai 360 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang membayangkannya lebih sulit lagi nih. Untuk bola. Nah, pada bola vektornya adalah ini bidang PRAR, PVAV dan PRAR, Pθ Aθ ditambah PVAV ya. Jadi komponennya adalah R theta V. R theta V ini lihat. Komponennya adalah R theta V. R theta V. Bidangnya yang mana saja? Sama seperti yang tadi. Kalau selubung bola itu juga sama ya. Dia pasti tegak lurus dari jari-jari ya. Jadi bola itu lapisan luarnya bidangnya tegak lurus pada jari-jari ya. Vektor satuannya yang menembus dari bidang bola, lingkaran selubung bola itu adalah AV. Bukan AV, aro. Nah, kalau AV-nya sama yang di bawah, yaitu potongan juring yang ini nih, yang ini AV. Sekarang kita lihat ini selubung bola ya, ini ya selubung bola yang ini adalah selubung bola. Selubung bola vektor satuannya, vektor yang tegak lurus ke sana adalah AR. Jadi bola itu mau bola yang ke jam 2 misalnya ya, ke jam 12, ke jam arah jam 6, arah jam 9, arah kemana-mana, segala arah itu adalah aro ya, AR, tegak lurus AR. Jadi itu bidang AR. Nah, kemudian kalau bidang yang lain, ini AVI, yang tadi yang membuat kue kalau pada bolu gitu ya misalnya, itu potongannya, juringnya itu adalah AVI. Nah, ini adalah AVI. Bidang ini adalah bidang AVI. Maka yang tegak lurus dari bidang AVI ke sana, ke arah sana, itu adalah AVI ya. Nah, sementara yang berbeda lagi adalah Aθ. Aθ itu yang ini potongannya nih. Potongnya menyudut Aθ. Sehingga Aθ itu yang ini. Apa baliut ya, ini ada Aθ, AR, AV seperti itu. Nah, pada bola komponennya adalah AR, Aθ dan AV, atau R, θ, V ya. Jangan salah ya cara menuliskannya. Jadi kalau θ itu dipotong di tengah, kalau V itu potong diagonal gitu ya. Selanjutnya kalau untuk melihat ini, nah, komponen diferensialnya seperti apa? Diferensialnya itu ada AR, komponen AR, komponen AV dan komponen Aθ dan AV. Perhatikan bahwa θ dan V itu adalah komponen sudut.
yang bukan merupakan komponen panjang. Jadi dia dikalikan lagi dengan komponen panjang. Komponen panjangnya dari mana? Ya ini. Kalau yang ke arah sana itu adalah R sin theta. Jadi kalau D tetanya itu dv-nya itu adalah R sin dv. Kalau ke arah tetanya misalnya R d theta ini. Kalau ke arah V itu adalah R sin theta dv. Satu lagi dr. Nah, jadi dr itu untuk komponen jari-jari yang tegak lurus. Ini sisi jari-jari ya. Yang ini sisi jari-jari. Kemudian nanti di sini adalah yang ini komponen R sin theta d theta yang ini ya. Ini adalah R sin theta dv, R sin theta dv. Nah, sementara yang ini adalah komponen R dv. R d theta. Kalau yang merah itu adalah R sin theta dv. Ya. Yang merah ini R sin theta dv, sementara yang biru itu adalah R d theta. Kemudian yang hijau itu adalah yang hijau ya. Itu adalah komponen dr. Sehingga nanti kalau misalnya luas, menghitung luas ada DSR. Nah, oke, kita buat halaman sendiri ya. Di sini misalnya. Jadi kalau komponen luas, misalnya luasnya DSR. Nah, kalau DSR, perhatikan ini SR berarti vektor satuannya adalah AR. Nah, vektor satuan AR-nya tuh bidangnya apa aja? Nah, ini kalau misalnya kita anggap bentuknya seperti ini. Susah juga gambar bola ya. Ini ke sini. Gimana ya gambarnya? Ini yang sana lah. Sebetulnya gini ya. Nah, gitu ya. Oke. Ini kita tahu yang ke sana adalah sisi apa? Kemudian nanti yang biru, yang ini adalah sisi apa? Terus nanti yang kuning atau yang hijau deh, yang hijau ini sisi ini, dan sisi ini. Nah, gitu bola. Maka yang merah itu adalah komponen
Lihat dari sini. Yang ke sana adalah DR. Ini DR. Ini DR. Ini DR, ya. Yang selubung ini itu adalah R sin theta Devi. R sin theta Devi. Yang ke bawah itu adalah R d theta. Ya. Yang ini adalah R d theta. Ini R d theta. Sementara yang biru adalah R d theta, yang ini adalah tadi R sin theta, R sin theta Devi, R sin theta Devi. Sementara yang merah itu adalah DR, ya. Kalau AR, komponen AR tuh berarti dia tegak lurus ke sini selubung. Ini komponen AR. Berarti sisinya adalah R d theta dikalikan dengan yang ini, R sin theta Devi, gitu ya. Kemudian yang ke atas itu adalah komponen A theta. Kalau yang ke sini itu adalah komponen Devi. Maka selanjutnya DSR theta. Ini adalah A theta. A theta berarti komponennya apa aja A theta? A theta yang mana? A theta yang ini. DR dikalikan dengan yang ke sana. R sin theta, ya. R sin theta Devi. Gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kalau DSV sama dengan AV. AV ke sini ya. Berarti DR dikalikan dengan R d theta. Betul? R d theta. Oh iya Bu, R d theta. Nah, ya. Gitu. Nah, ini bisa disederhanakan tulisannya. Kumpulkan R kuadrat sin theta d theta Devi AR. Nah, kalau yang ini R-nya pindah ke depan. R dr sin theta Devi A theta, sorry A theta. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini dipindah jadi R dr d theta AV. Gitu ya. Jadi memang kita harus bisa membayangkan ininya nih, yang ini. Yang membayangkan yang ininya. Gitu. Oke. Nah, ini diingat-ingat aja nanti kesananya. Nah, bola itu justru nanti kalian kalau sudah mulai bisa menggunakannya,
Nanti kita bisa melihat rumus bola itu dari sini sebetulnya. Ya. Luas bola, volume bola itu dari sini. Volume bola. Oh ya, sekarang kita hitung volume dulu. Lupa, belum dihitung. Volume bola itu berarti dV ya, sama dengan semua sisi dikalikan dr dikalikan r d theta dikalikan dengan r sin theta dv. Tahu, kita rapihkan ini jadi r kuadrat dikalikan sin theta d theta r kuadrat dr ya. Ini kita hapus lagi. R kuadrat dr sin theta d theta dan dikalikan dv. Ini untuk volume bola. Nah, volume silinder silahkan kalian nanti hitung sendiri ya. Oke, sudah. Kemudian lanjut kita. Nah, nanti kita akan ada yang kita pelajari adalah transformasi. Jadi sebetulnya kita bisa mentransformasikan dari bola ke silinder, dari silinder ke bola, dari kartesian ke silinder, kartesian ke bola, kemudian dari bola ke dan sebaliknya gitu ya. Ini dari kartesian, contohnya ini dari kartesian ke silinder. Dari kartesian ke silinder kita tahu X itu adalah rho cos theta, rho cos V, rho cos V. Karena ini V ya, ini rho, maka X itu adalah komponennya dari rho cos P ya. Jadi cos ini. X itu adalah rho cos V. Sementara Y-nya yang ke arah Y-nya sana berarti rho sin V. Dan Z sama dengan Z. Ini adalah rumusnya ya, untuk mentransformasikan. Kalau misalnya diketahui kartesian, dicari bagaimana representasi di silindernya. Hubungannya ini, X sama dengan rho cos V, Y sama dengan rho sin V, dan Z sama dengan Z. Nah, kalau silinder ke kartesian, hubungannya gimana? Kebalik. Rho itu kita cari representasi dari X dan Y, maka rho-nya itu sama dengan panjang dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Karena rho itu seolah-olah seperti sisi miring dari segitiganya ya, sisi miring dari segitiga. Jadi rho itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu ya, jari-jari kan? Wah, rumus Pitagoras ya. Sisi panjang itu rho sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan V-nya itu sama dengan arkes tangan dari Y per X. Z sama dengan Z ya. Bagaimana nih? Ini contohnya. A untuk transformasi dari kartesian ke silinder. Kartesian yang diketahui AX tambah AY AZ diubah menjadi A rho tambah AV dan AZ. Gimana caranya? Kita representasikan tadi A rho itu sama dengan A dikalikan vektor satuan A rho. Ya. Maka vektornya vektor A, tuliskan semua AX tambah AY AZ dikalikan dengan A rho. Bisa ya difahami? Nah, kemudian kita kalikan vektor. Nah, kalikan vektor.
vektor X dengan vektor rho. Perhatikan kalau vektor perkalian vektor, ya, perkalian vektor dalam hal ini adalah dot ya. Perkalian vektor itu baru punya nilai kalau dia berbeda. Kalau sama nilainya 1. Ya. Kalau sama justru 0. Sorry. AZ dengan AZ hasilnya 0 ya. Salah. sorry saya salah. Berbeda vektor satuan nilainya jadi 0. AZ dengan rho itu saling tegak lurus. Ingat, sesama silinder ya. Sesama koordinat silinder. Jadi pasti Z dengan rho itu saling tegak lurus. Sesuatu yang saling tegak lurus dikalikan nilainya 0. Ya. AZ dikalikan rho itu 0. Tapi X dengan rho itu tidak saling tegak lurus. Dan Y dengan rho itu juga tidak saling tegak lurus. Sehingga bisa kita kalikan. AX dikalikan AX dot rho, vektor satuannya, vektor satuan X dikalikan dengan vektor satuan rho. Dan vektor satu AY-nya dikali AY dot rho. Ini kan, ini, sorry. Jadi ini dikalikan ini, kemudian ini dikalikan ini, satu-satu persis. AZ dikalikan rho, karena saling tegak lurus nilainya 0. Jadi komponen yang saling tegak lurus, perkalian vektor dari komponen yang saling tegak lurus hasilnya 0, besarnya 0. Itu konsensus yang teorema lagi gitu ya, bahwa perkalian vektor yang saling tegak lurus nilainya 0 ya. Kemudian untuk AVI ya, AVI berarti kan perkalian vektornya AX AX, AY AY, AZ AZ dikalikan vektor satuan AVI, sehingga menjadi AX AX AVI, AY AY AVI. V dengan Z saling tegak lurus karena sama satu komponen saling tegak lurus pada silinder kan. Rho VZ itu saling tegak lurus pasti. Jadi V dengan Z hasilnya akan 0. Oke. Sementara itu dulu. Nah, ini ya. Kemudian ada dari komponen ini kita juga dapat rumus ini ya. Cara mencarinya ini nih. Ini kan X, ini Y. Rho itu adalah jari-jari alas pada silinder ya. Rho itu ada jari-jari alas dan V itu adalah sudut antara X dengan rho. Sehingga pasti ini misalnya ya, kita akan punya komponen AV, komponen rho terhadap bidang XY. Nah, bidang XY. Ya kan ini AV, ini AV kan ke sana. Ke sini sementara AY. Kita tahu ke sini rho, sementara ke sini AX. Berarti ini bisa masing-masing bisa dicari representasinya. Yaitu seperti ini. Nanti AX dikalikan rho adalah cos V, AX vektor satuan AX dikalikan AV itu adalah minus sin theta, AX dengan AZ adalah 0, AY dengan rho itu sin theta, sin V ya. Kemudian AY dikalikan vektor satuan AV adalah cos V dan AY dikalikan AZ adalah 0. Begitu juga sama. Perkalian vektor yang sama, namanya juga vektor satuan ya, dikali vektor satuan hasilnya akan 1. Jadi AZ dikalikan AZ sama dengan 1. Tuh ya. Sehingga yang ini ya, kita ingat-ingat ini ya. Saya akan memindahkan yang ini.
sama dengan AX dikali arrow apa? AX dikalikan arrow apa? Cos V. Cos. Jadi AX kali cos Cos V. V. Ditambah AY dikali arrow. AY dikali arrow adalah sin V ya. Oke. Nulisnya gini. Saya salah nulisnya. AX vektor satuan ya, AX dikalikan vektor satuan arrow. AX arrow adalah cos V AX. Dengan AY arrow adalah sin V AY. Nah, ini besarnya. Jadi arrow itu segini nilainya. Sekarang kalau ini yang di bawahnya AX dengan AV. AX dengan AV adalah min sin V AX. Ditambah AY dikalikan AV. AY dikalikan AV jadi cos V AY. Nah, gitu. Ini adalah AV. Begitu. Jadi cara mentransformasikannya seperti ini. Dikalikan dulu jadi arrow, kalikan vektornya, dikalikan vektor satuannya gitu ya. Kalau ingin mengubah jadi arrow berarti kalikan vektornya yang diketahui dikalikan dengan vektor satuannya. Sama sebaliknya, kalau kita pingin kita ada diketahui arrow AV dan AZ diubah ke kartesian. Jadi kalikan nanti vektor ini ya dengan AX, AY, AZ gitu loh ya. Nanti berarti sebaliknya, nanti rho dikalikan X apa gitu misalnya, V dikalikan Y apa gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi sedikit lagi. Nah, nanti kalau transformasi dari kartesian ke bola sama nanti ada arti. Kartesian ke bola berarti X itu adalah representasi dari R sin theta cos V. Jadi R sin theta cos V. Y-nya adalah R sin theta sin V. Dan Z-nya adalah R cos theta. Nah, nanti dari bola ke kartesian, R itu adalah akar dari jadi 3 dimensi dari Pitagorasnya gitu ya. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Dan tetanya itu adalah arkes dari arkes kosinus dari Z dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ya. Dan V itu adalah arkes tangan dari Y per X. V itu sama representasinya ya dengan V di sini kan. V di silinder ke kartesian itu V sama dengan arkes tangan Y per X. Pada bola juga sama. V itu adalah arkes tangan Y per X. Ya. Nah, kalau R-nya rho itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau R berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat gitu. Ya. Gitu. Nah, nanti kalau rho itu adalah ini R ya, sama dengan ini ke kartesian. Nah, sekarang sama. Bagaimana transformasi dari vektor dari kartesian ke bola? Kalikan AR itu adalah perkalian vektornya dikalikan vektor satuan R. AV itu adalah A theta itu adalah vektornya dikalikan vektor satuan A theta. AV-nya itu adalah A, vektornya A dikalikan dengan vektor satuan B. Nanti kita tinggal bagaimana menjadi koordinat bolanya, ya tinggal dirangkai saja AR ditambah A theta dikalikan A theta, nanti AV dikalikan AV. Cara mengalikannya satu-satu. Karena ini vektor X dengan R, vektor Y dengan R, dan Z dengan R itu tidak tegak lurus satu sama lain, sehingga nanti pasti ada nilainya.
dan nilainya mengikuti kaidah ini ya. AX dikalikan AR sin theta cos phi, AX dikalikan A theta cos phi gitu ya. AX dikalikan phi jadi minus sin theta, minus sin phi, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Nah, kita tahu AZ dengan AV itu saling tegak lurus, Z dengan V itu. Jadi hasilnya pasti 0. Bisa ya dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke. Selesai. Nah, silakan nanti kita coba latihannya untuk transformasi dari masing-masing koordinat.